الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama nikmat bisa menghadiri sholat Jumat pada waktu ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat umumnya kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada diri khatib sendiri, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah dan jauhilah segala larangan yang telah Allah larang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan kali ini telah datang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Ini potongan dari hadis yang panjang, ihfazillaha yahfazka. Itu sebagai intinya, yang artinya adalah jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya apa? Kita sebagai seorang muslim, kita seorang hamba Allah, kita yang menghamba, menyembah Allah dengan seluruh jiwa raga kita, hendaknya kita menjaga Allah dimanapun kita berada. Menjaga Allah bukan menjaga seperti menjaga seekor hewan peliharaan, menjaga barang. Menjaga Allah artinya kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa mentaati perintah Allah, dan juga menjaga diri kita untuk menjauhi segala larangan Allah. Itu yang dikatakan makna dari menjaga diri dan juga menjaga Allah. Jika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita.
yaitu kita menjaga amal-amal soleh kita, menjaga kebaikan-kebaikan kita, menjaga nama baik Islam, marwah Islam, semangat Islam, itu dijaga di dalam diri kita. Setiap insan beriman, setiap insan yang memiliki iman di dalam hatinya. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Apakah artinya Allah perlu ditolong? Allah telah maha kuasa, Allah maha kuat, Allah maha bijaksana. Allah menggenggam segala sesuatu, semuanya ada di bawah Allah. Dan kita harus menolong Allah. Menolong Allah artinya adalah menolong apa yang disandarkan kepada Allah. Sebagai contoh agama Islam, Nabi Muhammad, jika ada yang meremehkan Islam, jika ada yang menjatuhkan marwah Islam, maka kita harus maju membela. Kita harus menolong agama Allah, kita harus memperjuangkan agama Allah. Itulah makna dari menolong agama Allah. Karena Allah telah menitipkan agamanya yang sempurna ini kepada kita semua. Kepada pundak kita, tanggung jawab berdakwah, tanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal yang baik, menjauhi hal-hal yang buruk. Itu semua ada di pundak kita. Dan Allah juga memberi kepada manusia bekal agar manusia ini terjaga. Seperti ada 2 surah yang bergelar 2 penjagaan. Surah yang sama-sama telah kita hafal, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Surah itu 2 penjaga artinya, yang artinya bekal yang Allah turunkan untuk menjaga kita, membentengi hati kita, membentengi iman kita dari kejahatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Kita semua berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada sisi jahatnya. Ada sisi jahatnya. Lalu ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah masuk dalam kegelapan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada tali-tali ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Di ayat yang pertama telah dibuka dengan qul a'udzu. Katakanlah kita semua berlindung kepada Allah. Isti'azah itu perlindungan. Dan berlindung kepada Allah termasuk ibadah. Karenanya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Jadi Allahus Somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat berlindung, Allah tempat kita pulang, tempat kita berkeluh kesah. Lalu min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Ia ciptakan. Hasan Al-Basri telah berkata, Jahannam dan iblis beserta keturunannya termasuk apa yang telah Allah ciptakan. Kejahatan di dalam diri kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Bahkan ia yang pertama kali masuk dalam keumuman kata ini, keumuman kejahatan ini. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dari semua kejahatan, karena semua makhluk di bawah kekuasaan Allah.
semua makhluk di bawah kekuasaannya. Setelah memohon perlindungan secara umum dari semua kejahatan, di ayat keduanya, wa min syarril ghasiqin idza waqab. Kata ghasiqin itu berarti malam, berasal dari kata ghasaq yang artinya kegelapan. Kata kerja waqaba di waqab mengandung makna masuk dan penuh, yang artinya jika disimpulkan sudah masuk dalam gelap gulita, yaitu malam yang sudah sangat malam. Kita berlindung dari kejahatan malam, karena ada apa di malam? Secara khusus, kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Banyak penjahat yang memilih melakukan aksinya di malam hari. Demikian pula arwah jahat dan binatang-binatang yang berbahaya, mereka keluar di malam hari. Di samping itu, menghindari bahaya juga lebih sulit dilakukan jika malam hari, karena gelap, minim cahaya dan sebagainya. Di ayat yang selanjutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada tali-tali ikatan. Penyebutan wanita tukang sihir dalam bentuk muannas dikarenakan jenis sihir yang paling banyak melakukannya adalah wanita. Seperti ada di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir oleh seorang wanita bernama Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam ini penyihir yang mana ia menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia terkenal pada saat di masa zaman jahiliyah itu. Ia terkenal sebagai seorang tukang sihir yang handal. Kalau ada yang kena sihirnya bisa jadi gila, tidak sadarkan diri. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah karuniakan kemaksuman di dalam dirinya, sehingga sihir yang sampai kepada dalam diri beliau pun tidak mempengaruhi begitu banyak. Hanya masuk ke dalam hatinya kecemasan, kekhawatiran. Nah, maka dari itu, dari yang ayat pertama kita semua berlindung kepada Allah. Di ayat kedua kita juga berlindung dari kegelapan malam, kejahatan malam, dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Di ayat yang ketiga kita berlindung dari kejahatan malam hari, di mana di berita-berita juga kita sering temukan bahwa pembegalan segala macamnya itu terjadi di malam hari. Di ayat yang keempat kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Lalu di ayat terakhir, yaitu di ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Karena dengki atau hasad ini adalah dosa yang pertama kali ada, perbuatan buruk yang pertama kali ada. Seperti awal mula bagaimana iblis bisa sombong, itu karena hasad, karena dengki kepada Nabi Adam. Yang pada awalnya Allah itu fokus kepada iblis. Lalu Allah berkata akan menciptakan Adam, sehingga iblis merasa hasad, merasa kenapa harus ada Adam. Lalu muncullah kesombongan dari dalam diri iblis, ana khairum min, bahwa iblis berkata dia lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku iblis diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Dengki atau hasad itu membenci nikmat Allah atas orang lain dan menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Yang dimaksud dengan ayat apabila ia dengki, yaitu menunjukkan kedengkian yang ada di dalam hatinya, dan karena kedengkian itu dia terdorong untuk mencelakakan orang lain. Nah, dari hasad ini juga akan menimbulkan banyak penyakit, seperti bisa menimbulkan mata jahat atau ain, penyakit ain yang bisa membahayakan sasaran kedengkiannya. Pandangan mata dengkinya bisa mengakibatkan orang sakit, orang menjadi gila, bahkan meninggal. Itulah kenapa kita harus selalu membawa Allah
dalam setiap nikmat yang kita bawa. Kita harus berlindung kepada Allah dalam segala hal kejahatan yang ada di dunia ini. Nah, maka dari itu surah Al-Falaq ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca setiap ba'da sholat, setiap selepas sholat, setiap sehabis sholat kita baca Al-Falaq ini. Kita baca 3 qul huwallahu ahad, lalu kita baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, kita baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, untuk menjadi penjagaan kita, bekal dari Allah untuk menjaga kita dari kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini, kesimpulan yang telah tadi disampaikan adalah yang pertama, surah Al-Falaq adalah surah yang utama dan dianjurkan kita baca setelah sholat, sebelum dan sesudah tidur, dalam zikir pagi dan sore, juga dalam ruqyah. Lalu kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari semua kejahatan secara umum dan beberapa hal secara khusus karena lebih sering terjadi, lebih samar atau karena mengandung bahaya yang lebih. Lalu mewaspadai kejahatan malam, tukang sihir dan pendengki. Juga menjaga diri kita dari sihir dan ain adalah perkara yang hakiki. Juga kesempurnaan agama Islam yang mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Alhamdulillah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Besok di hari Sabtu kita telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, yaitu salah satu bulan mulia dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Dalam 1 tahun umat muslim kita semua ini merayakan 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, lalu yang kedua hari raya Idul Adha. Di Idul Fitri, pada bulan Ramadan, di bulan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat banyak fadilahnya, sangat banyak keutamaan, sangat banyak keagungannya. Dan di bulan Zulhijjah ini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga termasuk hari-hari yang mulia, hari-hari yang banyak fadilah, banyak keutamaan, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Di tanggal 8 Zulhijjah nanti, tepatnya di hari Sabtu depan, itu telah masuk puasa Tarwiyah di 8 Zulhijjah. Lalu di tanggal 9 Zulhijjahnya kita memasuki hari Arafah, yang kita juga disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Lalu di tanggal 10-nya kita melaksanakan hari raya Idul Adha, sholat Id dan sebagainya. Di tanggal 11, 12 dan 13 adalah hari tasyrik, di mana kita tidak boleh puasa di hari tasyrik. Kita harus ikut meriahkan, harus ikut senang dalam perayaan hari raya yang akan kita hadapi nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya waqala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' waz zalazil
والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدنا فلسطين خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة